Pembicara selanjutnya yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, kepada Bapak Suharmen, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Disti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Kepala, Bapak Ibu GKD Madia, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, BP seluruh Indonesia, para Bapak SDM, instansi yang hadir pada kegiatan BKD pada siang hari. Sebenarnya sebagian besar bahan yang saya siapkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Layanan. Jadi saya hanya ingin meng-highlight beberapa hal saja di dalam materi yang disampaikan oleh Pak Deputi Layanan tadi. Sama terkait dengan jadwal, sebagaimana surat dari Pak Ibu Menteri Pan-RB terkait dengan jadwal pelaksanaan pengusulan formasi P3K paruh waktu. Sudah akan berakhir pada hari ini tanggal 20 Agustus 2025. Ini karena ini adalah pengusulan terkait dengan formasi, tentu yang nanti akan menentukan apakah akan dilakukan perpanjangan atau tidak, itu adalah kewenangan dari Ibu Menteri. Karena kemarin memang sudah ada pembagian tugas antara Badan Kepegawaian Negara dan teman-teman di Kementerian Pan-RB. Nah, hanya saja Bapak Ibu, kami mohon betul kepada Bapak Ibu semua untuk kerjasamanya. Karena saya mencoba untuk membaca apa yang Bapak Ibu keluhkan di dalam kolom chat Zoom pada siang hari ini. Banyak dari Bapak Ibu menyampaikan bahwa ada kendala dari sisi sistem. Saya mencoba untuk membuka dari data yang ada. Akan lebih baik kalau kita berbicara dari sisi data. Saya ada kecurigaan, kenapa Bapak Ibu kemudian tidak begitu menyampaikan kami belum bisa mengusulkan karena terkendala dengan data, terkendala dengan sistem. Saya mencoba untuk mengecek apakah betul terjadi kendala dengan sistem. Sejak sistem itu dibuka pada tanggal 4 Agustus 2025, semua instansi sudah mulai melakukan pengusulan. Sebagian besar instansi sudah mulai melakukan pengusulan. Saya kemudian mencoba, mana sih instansi-instansi yang sampai dengan hari ini belum sama sekali melakukan pengusulan. Yang 00 ini adalah instansi. Ini tanggal 4 Agustus, 5 Agustus, 6 Agustus, 7 Agustus, sampai dengan hari ini tanggal 20 Agustus 2020. Yang kuning-kuning ini adalah instansi yang sama sekali belum mengajukan pengusulan. Sementara kalau tadi Bapak Ibu di grup chat mengatakan ada kendala terhadap sistem, kalau memang ada terkendala dengan sistem, maka tentu misalnya seperti di saya ambil contoh di Kementerian Agama ataupun di instansi-instansi yang lain, tentu tidak akan bisa untuk melakukan pengusulan di tanggal ini. Ada misalnya ini adalah kalau di daerah misalnya ada Kabupaten Kolaka Utara misalnya. Hari ini juga sudah masuk usulannya sebanyak 219 usulan. Kemarin masuk 97. Tanggal 18 masuk 135. Tetapi memang secara fokus baru dilakukan mulai dari tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 20 Agustus. Sementara dari sejak sistem kita buka di tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Agustus itu tidak ada aktivitas. Kecuali ada di tanggal 11 Agustus ada masuk 2 usulan. Tapi setelah itu tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi kami mohon Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, kalau kita memang komit untuk menyelesaikan, dan sekuat apapun sistem Bapak Ibu, kalau semuanya kemudian dilakukan di ujung dengan sistem kebut satu malam, ya pasti nggak akan kuat sistemnya. Sistem sehebat punyanya Telkom sekalipun, kalau semua dilakukan pada satu titik tertentu, ya nggak akan kuat sistemnya. Apalagi jumlah yang kita handle ini kan datanya bukan data 1-2 data, tetapi jutaan data yang kita handle pada saat yang bersamaan. Dan itu sebabnya kenapa
waktu kami mengusulkan kepada Ibu Menteri Pan-RB terkait dengan jadwal, maka diberikan kelonggaran waktu yang cukup panjang. Nah, hanya saja kemudian banyak dari teman-teman di instansi tidak melakukan aktivitas apapun, bahkan sampai dengan hari ini pun tidak melakukan aktivitas. Tetapi di kolom chat kemudian mengatakan semua sistem bermasalah gitu. Ini contoh misalnya di Kabupaten Serang misalnya. Hari ini masuk usulannya sebanyak 911 usulan. Kemarin 724, sebelumnya 1.200, sebelumnya 959, 769. Artinya, teman-teman di Kabupaten Serang itu sudah memulai sejak tanggal 16 dan tidak ada kendala terhadap sistem sama sekali. Nah, terkendala dengan sistem ini kan tentu ada dua hal. Ada di sistem di sisi BKM-nya, ada sistem di sisi jaringan di instansi Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada kendala di instansi jaringan Bapak Ibu, ya ini yang harus kita carikan solusi-solusi yang lain. Tapi kalau kemudian hanya sekedar melakukan komplain, tapi kemudian tidak melakukan aktivitas, rasanya juga fair, ya Bapak Ibu. Kita memberikan kesepakatan bersama sejak awal bahwa dengan kelonggaran waktu dan kami menyadari betul bahwa proses verifikasi dan validasi ini tentu harus dilakukan oleh teman-teman. Tadi Pak Deputi Layanan sudah mengatakan ini relatif lebih mudah sekarang ini. Kenapa? Karena datanya sudah tertutup, kita sudah menyajikan datanya, Bapak Ibu hanya tinggal klik setuju atau tidak setuju terhadap usulan apa yang bersangkutan apakah akan diusulkan atau tidak. Nah, kalau dia diusulkan, maka Bapak Ibu tinggal mengklik usulannya, jabatannya kemudian mau ditaruh di mana yang bersangkutan. Nah, tetapi kalau nggak diusulkan dan baru hari ini kemudian baru mau mulai mengusulkan, pasti trafficnya juga akan berat karena semua instansi karena sistem kebut satu malam semua harus diselesaikan dalam satu hari yang sama karena sementara jumlah tenaga ASN-nya ada 2.000, 3.000, ada yang bahkan lebih dari itu. Jadi kami mohon betul, kami sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB apakah ada potensi bisa dilakukan perpanjangan, tentu juga dengan segala mitigasi risikonya yang kami sampaikan tadi ke teman-teman di Kementerian Pan-RB dan sudah disampaikan ke Bu Menteri. Mudah-mudahan saja kemudian ada perpanjangan. Tetapi sekali lagi, kalaupun toh ada perpanjangan, tolong juga kerjasama dari Bapak Ibu semua. Jangan kemudian Bapak Ibu baru kemudian melakukannya nanti di titik-titik terakhir atau hari-hari terakhir di dalam pengisian proses verifikasi dan validasi data setelah perpanjangan itu. Ya nggak ada gunanya juga kita melakukan perpanjangan kalau masih pola kerjanya masih seperti itu. Jadi ini adalah data yang tersimpan di kami, bagaimana aktivitas usulan yang Bapak Ibu sampaikan setiap hari melalui sistem layanan di perencanaan kebutuhan di platform digital ASN digital. Nah, banyak instansi yang kemudian sudah menyelesaikan dan kami tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan usulan. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini sebagaimana mandat dalam peraturan undang-undangan. Persoalan ini tentu menjadi persoalan kita bersama, tidak saja menjadi persoalan BKN, tetapi juga menjadi persoalan semua orang. Dan tahun ini adalah tahun bagi kita untuk bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Jadi kalau Bapak Ibu juga masih belum terlalu concern untuk menyelesaikan itu, kami khawatir kita akan selalu dihadapkan pada persoalan dan energi kita kemudian habis terkuras hanya di masalah tenaga honorer ini. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Dan kami mohon sekali lagi kerjasama dari Bapak Ibu semua terkait dengan proses pengusulan yang datanya sudah ada di dalam sistem perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.